Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih mendengarkan podcast Cerita Dulu basic dari Instagram @remahanbumbu_. Di episode kali ini masih dengan aku Tasya, yang kita akan sedikit berbicara dan membacakan beberapa artikel tentang 11 kebiasaan untuk membangun mental yang kuat. Tapi seperti biasa, bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa share dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, di sini aku mau tanya nih sama teman-teman. Kalau menurut teman-teman sendiri, mental yang kuat itu seperti apa sih? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau menurutku sendiri, mental yang kuat itu dibangun oleh disiplin dan kebiasaan sehari-hari. Dari mulai berpikir positif, percaya diri, berolahraga, dan tidur yang cukup. Dilansir dari Jakarta CNN Indonesia, ternyata ada beberapa momen dan kesempatan yang kerap sulit untuk dilalui dan menguji mental. Entah itu teman atau rekan kerja yang menyebalkan, pekerjaan yang membosankan, atau hubungan asmara yang tertatih-tatih. Apapun yang dihadapi, mental yang kuat adalah solusinya. Ini juga yang amat menentukan dalam mengambil keputusan jika ingin mencapai sesuatu atau keberhasilan. Kedengarannya sih mudah ya, cuman ketika setiap orang ingin punya teman yang baik, pekerjaan yang menyenangkan, dan hubungan yang baik-baik saja dengan pasangan, tapi sayangnya pada kenyataannya tuh enggak di realitanya ya. Nah, ada beberapa pakar mengatakan bahwa Thomas Edison itu pernah diuji mentalnya ketika pabrik yang ia dirikan terbakar pada tahun 1914. Kejadian itu menghancurkan prototipe buatannya dan merugi hingga 23 juta US dollar. Respon Edison saat itu tuh hanya sederhana banget. Mungkin kalau kita udah stres, mungkin kita bakalan nangis darah dan ya sebagaimanalah ketika mental kita itu belum benar-benar kuat untuk menghadapinya. Nah, jadi responnya Edison saat itu dia bilang kayak gini, semua kesalahan kita habis sudah terbakar. Sekarang kita bisa mulai lagi dari awal. Just it. Nah, reaksi Edison adalah bukti kekuatan mental yang melihat kesempatan dan mengambil reaksi terhadap suatu masalah. Itu hanya salah satu contoh ya. Ada beberapa kebiasaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mental yang kuat. Jadi ada beberapa cara. Sesuai dengan judul podcast ini, ada 11 cara. Jadi di poin pertama itu adalah kecerdasan emosional. Ini sebuah keharusan untuk membangun mental yang kuat dari kecerdasan emosional. Seseorang tidak akan bisa kuat mentalnya tanpa kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi negatif di dalam dirinya. Jadi nggak seperti IQ ya, yang fix angkanya, atau EQ, yang merupakan keahlian yang fleksibel dan dapat ditingkatkan melalui pemahaman dan upaya yang dilakukan. Oke? Di poin kedua itu adalah percaya diri. Sebuah studi yang dilakukan di University of Melbourne menunjukkan orang yang percaya diri mendapatkan bayaran atau gaji lebih tinggi dan dipromosikan lebih cepat dibandingkan yang lain. Kepercayaan diri akan membantu menginspirasi yang lain di sekitarnya. Wow, the power of percaya diri ya. Kita akan mudah dihargai orang ketika kita percaya diri dengan sesuai jalurnya, sesuai prosedur dan sesuai alurnya. Keren banget. Nah, di poin ketiga ada berani mengatakan tidak. Jadi, berdasarkan penelitian UC Berkeley,
menunjukkan bahwa ada momen ketika seseorang sulit mengatakan tidak atau menolak sesuatu. Orang yang bermental kuat tahu kapan harus mengatakan tidak dan menganggapnya itu lebih menyehatkan. Tentunya buat diri dia sendiri. Di poin keempat, ada menghadapi orang yang sulit. Jadi menghadapi orang yang sulit dalam artian sulit diajak berdiskusi ya. Itu kadang membuat frustasi dan melelahkan. Karena kita udah capek ngomong A sampai Z. Gak bisa nyambung nih dengan topik pembahasan diskusi kita. Itu tuh bakalan nguras energi banget. Sampai akhirnya kita sendiri bisa frustasi ngadepin orang-orang yang seperti itu. Dan karena tadi mengeluarkan banyak energi, akhirnya kita merasa lelah. Nah, akan tetapi, orang yang bermental kuat mampu mengontrol interaksi dengan orang lain sehingga bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik. Mereka juga mampu melakukan pendekatan yang rasional. Oke, di poin kelima ada adaptasi dengan perubahan. Untuk membangun mental yang kuat, mesti fleksibel dong kan? Dan terus-menerus beradaptasi. Kita tahu bahwa ketakutan akan perubahan hanya akan menimbulkan kekhawatiran dan cemas berlebihan. Hanya dengan mampu menerima perubahan dan menemukan yang baik di dalamnya dengan tangan terbuka, seseorang akan dapat menjadi lebih baik. Believe or not, aku juga pernah ngerasain demikian. Perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup aku, yang akhirnya aku harus bisa beradaptasi dengan cepat. Ya, memang gak mudah dan butuh proses yang panjang. Mungkin bisa sampai detik ini juga aku sedang berproses untuk perubahan itu. Ya, tapi aku tetap mengapresiasi perubahan sekecil apapun itu dalam diri aku ketika kondisi itu berubah. Dan buat teman-teman, tetap juga jangan berhenti dari proses adaptasi itu. Terus beradaptasi. Oke, terus di poin ke-6 itu adalah menerima kegagalan. Menganggap gagal adalah jalan menuju kesuksesan. Setiap orang belajar dari kesalahan untuk mengetahui apa yang mesti dilalui. Caranya dengan melihat dari sudut pandang yang lain atau out of the box. Temuan besar biasanya lahir dari bagaimana cara menghadapi kegagalan. Jadi, setiap proses perjalanan hidup, kita pasti akan menemuin yang namanya gagal. Tapi ketika mental kita kuat, ketika kita bisa berbicara dengan diri sendiri untuk gagal, ya coba lagi, gagal ya coba lagi. Ketika kita menganut prinsip itu, maka dengan sendirinya mental kita akan kuat. Dengan sendirinya kita akan bisa menerima kegagalan tersebut. Di poin ke-7, tidak menjadikan kesalahan sebagai beban. Orang yang mentalnya kuat tahu bagaimana menempatkan fokus perhatian yang mempengaruhi emosionalnya ketika akan menyelesaikan masalah yang dihadapi atas emosi negatif dan stres. Fokus pada apa yang mestinya dilakukan dan ubah emosi negatif menjadi positif dan memetik pelajaran dari kesalahan. Dan lagi-lagi aku bilang ini gak mudah ketika memang posisinya diri kita saat ini ya penuh dengan overthinking untuk memikirkan kesalahan-kesalahan yang akhirnya menjadi beban pada diri sendiri. Tapi berproses walaupun proses itu hanya bergerak 1% misalnya. Di poin ke-8, tidak membandingkan diri dengan yang lain. Setiap orang memiliki atau menghadapi hal yang berbeda. Membandingkan orang lain hanya akan membatasi diri. Rasa iri hati hanya akan membuat energi negatif dan melelahkan. Supaya mental kuat, hindari buang waktu dan energi untuk hal-hal yang tidak semestinya perlu dikhawatirkan. Ketika merayakan kesuksesan orang lain, ada manfaat yang juga diperoleh. Jadi, aku bilang mulai dari sekarang stop. Stop untuk membandingkan diri dengan orang lain. Karena pada dasarnya kita itu punya timingnya masing-masing.
Udahlah Tasya, aku juga udah sering kok dengar kalimat seperti itu. Ya, lagi-lagi semua butuh proses. Yang bisa ngenalin kamu untuk beradaptasi dan menerima kesuksesan orang lain itu adalah diri kamu. Tapi yang perlu kamu ingat adalah udah gak ada gunanya lagi ketika saat ini kita hanya fokus untuk iri pada orang lain. Tapi gimana caranya kamu bisa membuat hal itu menjadi satu motivasi untuk kamu bergerak. Istilahnya kayak charger kamu atau bahan bakar kamu untuk istilahnya berlomba-lomba dalam kebaikan. So di poin ke-9 ada latihan atau berolahraga rutin. Studi yang diusung oleh Eastern Ontario Research Institute menemukan bahwa orang yang berolahraga 2 kali seminggu dalam 10 minggu akan meningkatkan kemampuan tidak hanya fisik, tapi juga intelektual dan sosial. Dan lagi-lagi aku sarankan kali ini bergerakkan fisik Anda, bangun dari kasur Anda, mentang-mentang ini pandemi ya, mentang-mentang semua aktivitas kita lakukan di rumah, bukan semata-mata kita hanya bisa rebahan. Tapi dari rumah kita juga bisa olahraga. Dari rumah kita juga bisa bergerak secara fisik untuk menjaga fisik kita lebih baik. Jangan menjadi alasan untuk kita mager, karena ketika kita mager, tipe-tipe orang yang overthinking bakalan numpuk tuh pikiran, bakalan bisa ganggu mental kalian. Jadi olahraga lah, workout dari rumah maybe, dan jangan pernah diam karena penting banget ya olahraga ya. Terus di poin ke-10 untuk meningkatkan mental dan punya mental yang lebih kuat adalah tidur yang cukup. Ketika tidur, otak menyingkirkan protein racun yang diproduksi saat mata terjaga. Sayangnya, ini hanya terjadi saat tidur. Oleh karena itu, orang yang tidur tak cukup akan melemahkan otak dan kemampuan berpikir. Orang yang tidur cukup akan mampu mengontrol dirinya, fokus dan lebih mampu mengingat. Kalau misalnya waktu tidur kita nggak memenuhi standar atau idealnya manusia untuk beristirahat, gantilah dengan hal-hal yang bisa membuat pikiran kalian tetap jernih. Ya, tapi memang tidur itu perlu. So, jangan pernah tinggalkan yang menjadi kewajiban dan hak tubuh kita untuk mendapatkan itu. Sepertinya istirahat itu perlu banget buat kita, karena menjaga pikiran itu sendiri, menjaga fisik itu sendiri. Ketika itu semuanya sehat, ketika semua baik, berjalan dengan sesuai sistemnya, ya nggak ada alasan buat kita nggak bisa beraktivitas keesokan harinya dengan lebih baik. Karena itu juga menunjang aktivitas-aktivitas kita yang udah kita plan. Dan itu memang bisa banget buat membangun mental yang kuat. Kayak gitu. Oke, di poin terakhir, poin 11, berpikir positif. Buka mata terhadap apa yang ada di sekitar kita. Berita-berita seperti yang tak henti, berbagai kekerasan ekonomi yang tidak mengembirakan, dan pengerusakan lingkungan bisa jadi mengkhawatirkan. Itu semua akan membuat pikiran-pikiran kita lumayan terganggu, terusik. Jadi kalau misalnya mental kita kuat, kita nggak bakalan perlu khawatir gitu, nggak perlu merespon itu semua dengan khawatir berlebihan. Jadi kita akan fokus pada hal yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita miliki, dengan perhatian dan upaya yang bisa kita lakukan. Intinya adalah kita menambah
value atau nilai diri kita lebih baik. Fokus pada diri kita dan jangan mendeny atau menolak suatu aksi dari lingkungan luar kita untuk diri kita, yang akhirnya semuanya itu masih bisa kita pelajari, masih bisa kita ambil pelajaran dari situ, yang pada akhirnya memang untuk menguatkan mental kita. Tapi sebelum kita mendapat aksi dari luar, kita harus prepare itu dong. Gak mungkin kita berperang tanpa membawa senjata. Gak mungkin kita wars gitu ya, tapi kita gak tahu strateginya seperti apa. Sama juga dengan mempersiapkan mental yang kuat di setiap diri manusia. Kita harus tahu strateginya, kita harus tahu plannya, goalsnya, dan kita harus tahu gimana alat yang bakalan kita bawa untuk menghadapinya. Ya, semua dimulai dari diri sendiri, dan ya hal yang kecil bakalan bisa impact luar biasa ketika itu sudah menjadi habit, ketika itu sudah menjadi kebiasaan, dan kita bakalan dapat mission yang lebih besar, lebih gede untuk diri kita sendiri dulu nih. Kalau mental kuat mah ya gak bakalan goyah lah kita dalam menjalankan hidup. Yang jelas iman, yakin sama ya sebaik-baiknya rencana kita, masih akan tetap ada rencana yang terbaik buat kita dari yang menciptakan kita. Kadang aku ada baca satu quotes yang mengatakan bahwa kadang Allah itu menghancurkan rencana kita karena Allah gak pengen rencana yang kita buat itu menghancurkan diri kita. That's it. Jadi positive thinking aja terhadap kegiatan yang sehari-harinya kita lakukan. Yang menurut kita baik, ya kita kerjakan. Yang menurut kita itu wasting time, ngabisin waktu, ya udah tinggalin kayak gitu. Ada nggak impactnya buat kita ke depan? 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan ketika kita melakukan itu di hari ini. So, aku, kamu, dan kita semua sedang berproses untuk membangun mental yang kuat. Saling menguatkan itu penting banget. Saling support satu sama lain itu penting banget. So, udah abisin kebiasaan kita yang suka menilai orang, menjudge orang dari sekarang. Abisin. Maksudnya kelarin lah. Jangan diteruskan dan jangan menjadikan suatu kegiatan wajib kalian, siapapun yang mendengar podcast ini, karena di saat posisi seperti sekarang, kita semua hanya membutuhkan support, apapun itu bentuknya. Stop julid, stop ngomongin orang, stop apapun itu yang merugikan lah. Karena semakin kesini, semua masyarakat lebih sadar akan mental health. Karena yang sakit itu terkadang bukan hanya fisik, tapi mental juga. Jadi teruslah sebar vibe positif vibe, ya apalah itu, energi positif ya. Karena itu gak akan ngerugiin kita sampai kapanpun. So, mungkin itu aja dulu yang bisa Tasya sampaikan pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.